Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat, rafi'us samawat wa yarfa'u darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Masya Allahu kana ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hayya nabda hadhihi dirasah bidu'a'i talabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Wahid isnin salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Allahumma amin. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, puji beserta syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini alhamdulillah Ustadz kembali bisa bersama dengan teman-teman dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu yang telah Allah tebar di muka bumi ini. Tentu kekuatan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikannya kepada kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu memberikan kekuatan ini kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga akan senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita contoh sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, dan itu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah dengan segala keterbatasan yang ada, teman-teman masih tetap bisa melaksanakan pembelajaran meskipun dengan jarak yang berjauhan seperti sekarang ini. Sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, kita masih belajar dengan cara seperti ini. Tentu Ustadz secara pribadi merasa rindu berada di tengah-tengah teman-teman semuanya, bercengkrama, melihat wajah-wajah teman-teman yang sangat luar biasa di majelis ilmu yang kita bisa laksanakan di Kutab. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul bertatap muka di kelas, insyaallah, untuk melaksanakan pembelajaran. Tapi teman-teman, meskipun seperti itu, tentu ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak belajar. Kita harus tetap berikhtiar, kita harus tetap berusaha. Maka duduknya teman-teman di depan laptop, di depan HP, itu merupakan bagian dari ikhtiar bahwa kita tidak berhenti belajar meskipun kondisinya seperti sekarang, ya. Maka dari itu Ustadz juga mengingatkan kepada teman-teman, meskipun teman-teman berada di rumah, meskipun teman-teman tidak hadir di majelis ilmu secara langsung, namun adab-adab dalam menuntut ilmu harus tetap diperhatikan. Ustadz sangat tidak berkenan kalau teman-teman mendengarkan, menyimak video ini sambil tiduran, sambil rebahan. Jangan ya. Karena apa? Karena di situ akan hilang berkah ilmu, teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana para ulama zaman dulu ketika hendak mendapatkan sebuah ilmu, mereka harus menyeberangi gurun, mereka harus melakukan perjalanan yang sangat panjang. Namun di balik itu, teman-teman,
lahirlah generasi-generasi yang memang mereka kokoh imannya, mereka hebat amal solihnya, ya. Itu adalah keberkahan dari ilmu yang mereka dapatkan. Karena saking sulitnya mereka mendapatkan ilmu tersebut, maka mereka bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Nah, kita yang sekarang sangat mudah sekali ilmu untuk didapatkan, jangan sampai hilang berkah, hilang keberkahan ilmunya dengan kita tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya, teman-teman duduk dengan rapi, menggunakan pakaian terbaik, bersuci terlebih dahulu, kemudian fokus mendengarkan, tidak melakukan aktivitas yang lain-lain selain menyimak dan mendengarkan. Siap teman-teman? Harus siap, insyaallah ya. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan kepada teman-teman tentang fungsi malam. Jika kemarin kita membahas tentang proses terjadinya malam, mulai dari malam mulai datang sampai puncaknya malam, maka hari ini teman-teman akan belajar tentang fungsi malam. Yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz akan sampaikan 2 fungsi dari malam itu. Pertama, teman-teman semuanya, berbicara tentang fungsi malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikannya, telah menjelaskannya di dalam Quran surah An-Naba ayat ke-10. Adakah teman-teman yang sudah hafal bagaimana bunyi ayatnya? Kalau belum hafal, mari kita sama-sama hafalkan ya, dengan mengucapkannya, dengan melafadzkannya. Baik. Quran surah An-Naba ayat 10 berbicara tentang fungsi malam sebagai penutup aktivitas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnal laila libasa. Sekali lagi. Wa ja'alnal laila libasa. Wa ja'alnal laila libasa. Nah, silahkan teman-teman ulang-ulang terus. Wa ja'alnal laila libasa, wa ja'alnal laila libasa, dan seterusnya sampai teman-teman ingat ya. Setelah teman-teman ingat bagaimana bunyi ayatnya, maka kita dalami artinya. Artinya adalah wa ja'alna, dan kami jadikan, wa ja'alna, dan kami jadikan, wa ja'alna, dan kami jadikan, al-laila, malam, al-laila, malam, al-laila, malam, libasa, sebagai penutup, libasa, sebagai penutup, libasa, sebagai penutup. Baik, kita bacakan ayatnya, kemudian bacakan juga arti perlafadznya bersama-sama. Wahid, isnin, salasa. Wa ja'alnal laila libasa, wa ja'alna, dan kami jadikan, al-laila, malam, libasa, sebagai penutup. Baik, teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, berbicara tentang fungsi malam sebagai penutup. Ustadz, apa yang ditutup? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Apa ya Ustadz yang ditutup oleh malam? Kalau kita berbicara tentang fungsi malam sebagai penutup, teman-teman, maka yang dimaksud ditutup di sini adalah aktivitas kita selama seharian full. Ya, teman-teman ketika bangun pagi, membuka mata, berdoa, dan seterusnya. Kemudian teman-teman beraktivitas, melakukan belajar, melakukan bermain, melakukan makan, melakukan silaturahim, semuanya teman-teman laksanakan, itu disebut dengan aktivitas.
maka siang hari itu kita gunakan untuk banyak melakukan aktivitas. Kalau tubuh ini terus dipakai untuk beraktivitas, teman-teman, maka kira-kira tubuh akan seperti apa? Betul sekali. Tubuh kalau terus dipakai beraktivitas, pasti akan kecapean, akan capek, teman-teman. Robot aja nih, kalau misalkan robotnya pakai baterai, kemudian kita pakai terus-terusan, kita nyalakan terus-terusan, kira-kira bagaimana teman-teman? Baterainya akan habis tidak? Habis, teman-teman. Kita juga sama. Kita diberikan oleh Allah energi. Kita diberikan oleh Allah tenaga. Tenaga tersebut kalau terus dipakai, maka bisa jadi akan habis. Maka perlu adanya istirahat. Perlu adanya penutup dari aktivitas yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan malam fungsinya untuk penutup aktivitas. Penutup kegiatan kita di siang hari. Ya. Kalau berbicara tentang malam, teman-teman, biasanya ini dimulai dari ba'da isya hingga puncaknya itu sekitar pukul 12 malam. Nah, dari waktu isya sampai jam 12 malam ini, banyak orang, bahkan hampir seluruh manusia, menggunakannya untuk beristirahat. Ustadz, tapi ada yang beraktivitas di malam hari. Contohnya, Bapak Satpam. Betul sekali. Kemudian ada lagi yang bekerja di malam hari. Yang bekerja di pabrik-pabrik, Ustadz. Ada tuh yang berangkatnya itu malam-malam. Betul. Ya, bahkan ada juga yang bekerja di pasar, menyediakan ikan, menyediakan sayuran. Nah, itu mereka bekerjanya di malam hari. Tapi di siang harinya mereka gunakan untuk beristirahat. Kalau begitu berarti terbalik, Ustadz. Betul. Ya. Namun meskipun seperti itu, tetap kita berhusnuzon kepada mereka karena mereka juga sama sedang berikhtiar untuk menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kalau kita berbicara kondisi normal, maka seharusnya malam itu digunakan sebagai penutup aktivitas untuk teman-teman beristirahat. Masih berbicara tentang fungsi malam, maka ada fungsi yang kedua. Kalau tadi fungsinya sebagai penutup aktivitas, ya, teman-teman ingat, fungsinya sebagai penutup aktivitas, maka yang kedua, fungsi dari malam adalah malam memberikan ketenangan. Itu Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Ad-Duha ayat kedua, ya, di mana fungsi malam itu memberikan ketenangan. Bunyi ayat itu seperti ini, sangat ringkas sekali teman-teman, mudah untuk teman-teman ingat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza saja. Mudah kan? Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Nah, sangat mudah sekali ya. Teman-teman pasti sudah pada hafal tuh ayatnya. Kemudian kita artikan per lafaz. Wal-laili, dan demi malam. Wal-laili, dan demi malam. Wal-laili, dan demi malam. Idza, apabila. Idza, apabila. Idza, apabila. Saja, telah sunyi. Saja, telah sunyi. Saja, telah sunyi. Nah, itu dia teman-teman, fungsi malam yang kedua, yaitu malam memberi ketenangan. Kenapa disebutkan memberi ketenangan, Ustadz? Coba teman-teman bandingkan bagaimana suasana malam dan juga suasana siang.
Kalau teman-teman perhatikan, pasti yang lebih sepi mana teman-teman? Malam atau siang? Ustadz, aku mah rumahnya di dekat terminal Ustadz, jadi siang malam juga sama aja rame. Tapi tetap saja kalau kita perhatikan betul teman-teman, apalagi sudah sampai di puncaknya malam, maka sudah bisa kita pastikan bahwa kondisi siang jauh lebih ramai daripada kondisi malam. Ini nyambung dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya di fungsi malam yang pertama sebagai penutup aktivitas, bahwa ketika malam itu mulai sunyi, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu kepada tubuh kita untuk beristirahat. Ya, karena tadi tubuh ini perlu diberikan haknya, teman-teman. Jangan kita terus gunakan untuk beraktivitas sementara tidak diistirahatkan. Maka bisa jadi tubuh ini akan capek, tubuh ini akan ngedrop, tubuh ini akan lemah gitu ya. Maka perlu diistirahatkan. Salah satu istirahatnya adalah dengan tidur. Kalau siang hari ada waktu qailullah ya. Itu adalah waktu kita untuk kembali merefresh. Merefresh itu apa Ustadz? Merefresh itu mengembalikan kesegaran ya. Mengembalikan supaya tubuh kita kembali segar, bugar. Dan dengan kesegaran tersebut kita dapat beraktivitas dengan nyaman. Nah, begitulah teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam dengan fungsi-fungsi yang telah Allah tentukan. Tentu bagi kita semua teman-teman, fungsi dari malam ini mari kita gunakan untuk beristirahat ya. Namun jangan lupa, meskipun kita beristirahat di malam hari, namun kita tidak boleh lupa bahwa ada waktu-waktu yang kita bisa gunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi di penghujung malam tuh. Ya, di penghujung malam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke muka bumi untuk apa? Untuk mendengar siapa di antara hamba-hambanya kita nih yang berdoa kepada Allah, yang melaksanakan sholat malam, di antaranya berzikir, membaca Al-Quran. Dan dengan turunnya Allah tersebut teman-teman, Allah akan mendengar siapa di antara kita yang berdoa kepada Allah di waktu-waktu tersebut. Dan tahukah teman-teman bahwa itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Allah sangat senang ketika di antara semua manusia tertidur, ada yang bangun untuk berdoa kepada Allah. Nah, seperti itu teman-teman. Maka dari itu, mari kita manfaatkan waktu-waktu malam bukan hanya untuk istirahat, tapi juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik bacaan Al-Quran adalah yang dibacakan di malam hari. Maka gunakanlah waktu-waktu tersebut untuk teman-teman beristirahat, namun juga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kuatkan kita teman-teman, dan semoga kita berikan keistiqomahan untuk mengisi waktu-waktu malam dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya istirahat dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun tugas untuk teman-teman adalah silahkan teman-teman nanti perhatikan kondisi langit ketika malam hari ya. Pasti gelap, betul pasti gelap teman-teman ya. Tapi meskipun gelap, jangan sampai kegelapan tersebut membuat teman-teman takut. Ustaz takut, Ustaz gelap. Yang ditakuti bukan gelap ya. Yang ditakuti itu Allah. Ya beda Ustaz, bagaimana takutnya kepada Allah, takut kepada gelap. Betul, tapi takut kepada gelap jangan sampai berlebihan ya, sehingga mengalahkan takutnya kepada Allah. Lebih takut gelap daripada takut kepada Allah. Artinya apa? Gelap lebih ditakuti, aku mah lebih takut sama gelap. Lupa bahwa Allah
adalah zat yang maha menjaga kita semua. Itu meskipun dalam kondisi gelap, teman-teman harus tetap berani untuk tadi ya, ke hammam, mengambil air wudhu, kemudian sholat di malam hari. Gitu ya. Jadi tugasnya untuk teman-teman tidak boleh takut dalam kondisi gelap. Ada di sini yang masih takut dalam kondisi gelap? Nah, mulai dari sekarang kurangi ya teman-teman ya, belajar untuk berani meskipun dalam kondisi gelap. Kan ada lampu, kan ada senter, kan ada lilin. Nyalain aja itu ya, supaya teman-teman punya cahaya seperti itu. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku qauli hada astaghfirullahu li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nakhtimu bil istighfar walhamdulillah wa du'ai kafaratul majlis. Irfa'u aydiakum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.